Namaku Arman. Usia sudah kepala 6. Kulitku mengeriput, rambut memutih, tubuh tak sekuat dulu. Tapi jiwaku belum benar-benar mati. Aku tinggal sendirian di ujung desa kecil di lereng gunung, di rumah panggung kayu yang dibangun dengan tanganku sendiri lebih dari 30 tahun lalu. Disinilah aku menghabiskan hari-hari tua, dengan bengkel kayu kecil di samping rumah dan suara radio tua yang setia menemaniku dari pagi hingga malam. Sejak istriku meninggal 10 tahun lalu, aku tak pernah lagi punya alasan untuk tergesa-gesa bangun pagi. Tak ada suara tawa, tak ada aroma masakan, tak ada langkah kecil yang menyambutku. Anakku satu-satunya, Reno, sudah lama merantau ke luar negeri dan hanya sesekali mengirim kabar lewat pesan singkat. Aku tak pernah menuntut apa-apa darinya. Sejak ia memilih hidup di luar, aku pun memilih hidup dalam. Hari-hariku berjalan tenang. Terlalu tenang. Sampai akhirnya, hari itu datang. Hari yang mengubah segalanya. Pagi itu, aku sedang meraut kayu jati di teras depan ketika terdengar suara langkah kaki cepat mendekat. Seorang gadis muda dengan ransel besar di punggung, wajah berkeringat, dan rambut terikat longgar berdiri di depan pagar rumahku. Matanya berbinar, penuh rasa ingin tahu. Umurnya mungkin sekitar 20 tahun. Terlalu muda untuk tempat setua ini. Permisi, Pak. Saya Ayu. Mahasiswi dari Jogja. Lagi program kuliah lapangan. Katanya Bapak tahu banyak soal sejarah desa ini, ya? Katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya lama. Bukan karena terpesona, tapi bingung. Gadis semuda ini datang sendiri ke desa terpencil hanya untuk mencari cerita lama? Kuliah apa kamu? Tanyaku akhirnya. Sastra Jawa. Tugas akhir saya tentang legenda dan kisah rakyat daerah yang hampir punah. Teman-teman saya ke desa lain. Saya pilih desa ini karena katanya sepi. Dan saya suka yang sepi-sepi, Pak. Aku tertawa kecil. Kamu tahu, sepi itu kadang bisa berbahaya. Dia ikut tertawa. Saya nggak takut, Pak. Saya malah penasaran. Hari itu kami mengobrol di teras sampai matahari condong ke barat. Ayu tak seperti kebanyakan gadis kota yang aku kenal lewat cerita tetangga atau gosip pasar. Dia sopan, perhatian, tapi punya keberanian yang tak biasa. Matanya menatap tajam, tapi hatinya seperti lembut dan hangat. Dia mencatat setiap cerita yang aku bagi. Tentang asal-usul desa, tentang sumur tua di belakang bukit, tentang legenda batu menangis di tepi sungai. Tapi setiap kali aku bicara, aku merasa dia tak hanya mencatat untuk tugas. Dia mencatat untuk mengenalku. Untuk memahami siapa aku sebenarnya. Dan entah kenapa, aku tak menolak. Hari-hari berikutnya Ayu semakin sering datang. Kadang membawa pisang goreng dari warung. Kadang hanya datang membawa senyum dan duduk diam di bangku kayu sambil mendengarkanku bekerja. Aku mulai terbiasa mendengar langkahnya menaiki anak tangga depan rumah. Sampai suatu sore, hujan turun deras. Langit gelap, angin kencang. Ayu yang tengah berada di luar terjebak di teras. Aku menyuruhnya masuk, memberinya handuk dan kaos oblong milik anakku yang lama tak terpakai. Dia keluar dari kamar dengan rambut basah, mata berbinar, dan berkata pelan, "Saya suka rumah Bapak. Hangat. Tenang." Aku menatapnya dalam. Perasaanku mulai tak menentu. Dan itu berbahaya. "Kenapa kamu suka tempat yang sunyi seperti ini?" tanyaku. Ayu menjawab sambil duduk dekatku. Karena saya capek dengan kebisingan yang palsu. Orang-orang di kota tertawa, tapi hatinya kosong. Di sini, saya bisa bernapas. Aku hanya diam. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang lama mati, perlahan mulai bangkit. Malam itu, hujan tak berhenti. Petir menyambar. Dan kami hanya duduk berdua di ruang tengah, ditemani lampu minyak dan suara hujan.
Tak ada yang bicara banyak. Tapi keheningan itu seperti berbicara lebih dari ribuan kata. Dan sejak malam itu, aku tahu, hidupku yang tenang tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah malam hujan itu, suasana berubah. Ayu tetap datang setiap pagi, tapi kini dengan caranya yang berbeda. Tatapannya lebih lama. Senyumnya lebih dalam. Kadang dia tak langsung bicara, hanya duduk di teras, memandangku sambil mengayun-ayunkan kaki kecilnya, seolah sedang menunggu aku yang membuka percakapan dulu. Tapi aku tahu, ada yang bergolak di antara kami. Suatu pagi, aku sedang memotong papan jati saat tiba-tiba tanganku tergores. Luka kecil saja, tapi cukup untuk membuatku meringis. Ayu yang melihat langsung bangkit dari duduknya. "Pak, luka?" serunya panik. Dia menarik tanganku dengan sigap, membawanya ke dapur. Dengan air hangat dan kapas yang entah sejak kapan dia siapkan, ia bersihkan lukanya perlahan-lahan. Lalu meniup luka itu seperti seorang ibu meniup luka anaknya. Aku hanya diam, menatapnya. Jarak kami begitu dekat. Napasnya terasa di kulitku. Matanya menatap jemariku dengan pelan, penuh perhatian. Tapi aku tak berani menatap wajahnya. "Jangan kerja terus, Pak. Istirahat juga perlu," katanya lirih. Aku mengangguk pelan, walau sebenarnya bukan karena nasihatnya. Tapi karena getaran dalam dadaku mulai sulit dikendalikan. Hari itu kami berjalan ke arah bukit kecil di belakang rumah. Di sanalah batu tua yang disebut masyarakat Batu Menangis berada. Legenda mengatakan, dulu ada gadis desa yang bunuh diri karena cintanya tak direstui. Hujan yang membasahi batu itu setiap tahun dipercaya sebagai air matanya. Ayu duduk di sampingku, memandangi batu itu dalam-dalam. Kalau Bapak jatuh cinta lagi, Bapak akan lawan semua yang menolak, atau Bapak akan diam dan biarkan perasaan itu padam? Pertanyaannya seperti panah yang menancap dalam. "Apa maksudmu?" tanyaku pelan. Dia menoleh padaku. Wajahnya teduh. Tapi sorot matanya panas. "Kadang kita nggak bisa milih siapa yang bikin kita nyaman, Pak." Angin berembus pelan. Hutan di sekitar kami seperti menahan napas. "Ayu." Dia memotong ucapanku. "Saya tahu Bapak merasa aneh. Saya juga. Tapi saya nggak pernah merasa sedekat ini dengan siapapun. Bahkan dengan orang yang sebaya." Aku menunduk. Tubuhku bergetar. Aku seorang duda tua, hidup sendirian. Dunia sudah menempatkanku dalam kotak sunyi, kotak yang tak layak diisi rasa seperti ini lagi. Tapi Ayu, gadis itu datang dan meruntuhkan semua dinding yang kutegakkan selama bertahun-tahun. Dia menggenggam tanganku. Kuat. Hangat. "Saya nggak peduli apa kata orang, Pak. Saya cuma peduli, apa Bapak juga ngerasain yang sama?" Aku mendongak perlahan. Menatap matanya. Tak ada keraguan di sana. Tak ada takut. Hanya keyakinan yang membakar. Tapi aku masih diam. Aku berjalan pelan menjauh dari batu itu. Ayu mengikutiku. Tapi tak berkata apa-apa. Hanya langkah kami yang bersuara di tengah tanah basah selepas hujan kemarin. Sesampainya di rumah, aku duduk di kursi tua depan bengkel. Ayu ikut duduk di tanah, menatapku dari bawah. "Kalau Bapak masih butuh waktu, saya bisa tunggu," katanya pelan. Aku menarik napas panjang. "Ayu, aku takut." "Takut apa?" "Takut jatuh cinta padamu." Dia tersenyum. "Kalau sudah jatuh, ya tinggal terima. Nggak usah bangun." Dan saat dia bangkit, mendekat, dan berdiri di hadapanku, jantungku berdetak lebih cepat dari yang pernah kurasakan di usia ini. Dia menunduk. Memelukku perlahan. Bukan pelukan nafsu. Tapi pelukan dari seorang gadis yang menemukan rumah dalam pelukan seorang pria tua yang selama ini merasa tak layak dicintai.
Malam itu, aku tak bisa tidur. Bukan karena resah, tapi karena aku sadar. Cinta ini nyata. Dan makin dalam. Sejak pelukan malam itu, semuanya berubah. Bukan secara tiba-tiba. Tapi seperti bara yang perlahan jadi api. Ayu tetap datang setiap pagi, seolah tak ada yang terjadi. Tapi caranya menatapku, caranya menyentuh gelas saat menyuguhkan teh, caranya berdiri di belakangku saat aku bekerja di bengkel, semuanya berbeda. Lebih dalam. Lebih mengikat. Dan aku pun mulai menyerah pada perasaan itu. Aku mulai menunggu suaranya mengetuk pagar kayu tua itu setiap pagi. Aku mulai menata rambut sebelum keluar rumah. Aku bahkan mulai membuatkan dia kursi kayu khusus di teras, karena aku tahu dia akan duduk di situ berlama-lama sambil menulis. Namun desa kecil ini tak pernah tidur sepenuhnya. Sore itu, saat aku sedang menyapu daun kering di halaman, datang Pak RT. Lelaki setengah baya, kawan lama yang sudah seperti saudara sendiri. "Men, boleh bicara sebentar?" tanyanya pelan. Kami duduk di bangku kayu. Pak RT menyandarkan tubuhnya, menatapku dengan sorot mata berat. Orang-orang mulai ngomong. Tentang kau. Dan Ayu. Aku diam. Dia masih muda, men. Banyak yang bilang kau terlalu dekat. Terlalu tak biasa. Aku menatap lurus ke depan. Tak menjawab. Aku tahu kau orang baik. Tapi kau tahu kan, desa ini kecil. Apa-apa cepat menyebar. Ada yang lihat dia keluar rumahmu malam-malam minggu lalu. Ada yang lihat dia nangis-nangis di bukit. Macam-macam cerita yang keluar. Aku menelan ludah. Dia hanya gadis yang sedang cari cerita rakyat. Dan, aku hanya lelaki tua yang kesepian. Pak RT mengangguk pelan. Aku paham, men. Tapi hati-hati. Mulut orang lebih tajam dari pisau bengkelmu. Setelah ia pergi, aku duduk sendirian di teras. Lama. Menunggu Ayu. Tapi hari itu, dia tidak datang. Pagi berikutnya aku mencoba mengabaikan keresahan itu. Aku sibuk di bengkel, memahat kursi pesanan warga. Tapi setiap bunyi ketukan kayu hanya mengingatkanku pada ketukan pintu yang tak kunjung terdengar. Hingga akhirnya, menjelang sore, Ayu datang. Wajahnya letih. Matanya sembab. Tapi senyum itu masih sama. Maaf nggak datang kemarin. Aku dimarahin dosen. Katanya aku terlalu lama di sini. Ditanya, aku datang buat tugas atau buat main perasaan. Aku terdiam. Dan, aku dengar dari warga juga. Banyak yang ngomongin kita. Aku menunduk, menggenggam ujung meja bengkel. Ayu, aku takut kamu rusak masa depanmu hanya karena dekat dengan orang sepertiku. Dia melangkah pelan, duduk di bangku depan bengkel. Pak, waktu aku kecil, aku sering lihat ibuku menangis diam-diam tiap malam. Ayahku selingkuh, kasar, tapi ibu tetap bertahan karena katanya, cinta itu harus dilawan, bukan ditinggal. Tapi makin besar, aku sadar, cinta yang sehat itu bukan yang menyakitkan. Dia menatapku. Matanya basah, tapi tajam. Saya nemu cinta yang sehat di sini. Di rumah ini. Di tangan Bapak yang kasar tapi selalu hati-hati kalau menyentuh saya. Di mata Bapak yang tua tapi selalu jujur saat menatap saya. Aku tak sanggup bicara. Dia lanjut, suaranya pelan tapi tegas. Saya tahu Bapak takut. Tapi saya enggak. Karena ini bukan tentang umur. Ini tentang siapa yang bikin saya merasa cukup. Dan itu. Bapak. Ayu berdiri. Perlahan. Menunduk mendekatiku. Satu hal yang saya mau tahu, Pak. Aku menoleh. Kalau saya tinggal lebih lama di sini. Bapak izinkan saya tinggal di hati Bapak. Aku menggenggam tangannya.
Diam. Tapi genggaman itu jauh lebih keras dari semua kata-kata yang bisa aku ucapkan. Malam itu kami duduk di dalam rumah. Aku memainkan lagu dari radio tua, lagu keroncong yang entah kenapa terasa romantis malam ini. Ayu duduk bersandar di sofa kecil, dengan rambut diikat ke belakang, mengenakan daster pinjaman karena hujan kembali turun saat ia tiba. Kakinya terangkat, bersila di atas bantal rotan. "Kamu nggak takut?" tanyaku. Dia menoleh. "Takut apa?" "Besok. Dunia luar. Keluarga. Dosenmu. Masa depanmu." Ayu tersenyum. "Saya cuma takut satu hal, Pak." "Apa itu?" "Kalau Bapak nolak saya." Aku bangkit. Berdiri perlahan. Mendekatinya. Dan untuk pertama kalinya, aku menyentuh wajahnya. Perlahan. Lembut. Seperti kayu jati yang kutatah dengan hati-hati. "Tak akan, Ayu. Aku bahkan tak bisa membayangkan hidupku lagi tanpamu." Dia memejamkan mata. Dan malam itu, tak ada yang melampaui batas. Tapi yang terjadi adalah, dua hati yang saling menyerahkan dirinya, bukan pada tubuh, tapi pada rasa. Dan itu, jauh lebih dalam dari apapun. Sejak malam itu, aku tahu, aku tak bisa lagi berpura-pura. Gadis itu, Ayu, sudah menjadi bagian dari hidupku. Dari detak jantungku yang lama pelan, kini berdegup kembali. Dari rumahku yang lama sepi, kini terasa penuh tawa, obrolan, dan cahaya. Tapi di balik semua itu, aku juga sadar, kami sedang bermain di atas batas yang tipis. Hari-hari kami lewati seperti sepasang kekasih yang tak punya masa lalu, tak peduli pada masa depan. Di pagi hari, Ayu menyeduh teh dan membawakanku roti yang dia beli dari warung depan. Siangnya, dia duduk di dekatku, membantu menyortir kayu, dan menuliskan hal-hal kecil tentang nilai filosofi kehidupan Jawa yang katanya cocok untuk skripsinya. Tapi sore hari, ketika matahari mulai turun ke ujung bukit, kami berbicara seperti dua manusia yang tak ingin waktu terus berjalan. "Pak," katanya suatu sore sambil bersandar di pagar kayu teras rumah. "Kalau seandainya, saya nggak kuliah lagi. Saya berhenti dan tinggal di sini. Bapak keberatan?" Aku memandangnya. Dalam hatiku, ingin sekali aku berkata, ya. Tapi bibirku justru mengucapkan hal lain. "Jangan bodoh, Ayu. Masa depanmu panjang. Kamu masih 20 tahun. Ayu menoleh, matanya tajam. "Kalau saya hidup 70 tahun, artinya saya masih punya 50 tahun lagi buat menyesal kalau saya lepasin yang benar-benar saya mau." Aku menelan ludah. Diam. Karena kata-katanya menghantam tepat di dadaku. Tapi seperti yang sudah kuduga, badai akhirnya datang. Suatu sore, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahku. Dari dalam keluar dua orang, laki-laki setengah baya dengan wajah keras, dan seorang wanita paruh baya dengan sorot mata tajam. Mereka bukan orang desa. "Ayu," teriak wanita itu. "Apa-apaan kamu tinggal di sini? Ini rumah siapa?" Ayu yang sedang menyapu halaman langsung terdiam. Wajahnya pucat. Aku mendekat. "Maaf, ini siapa ya?" tanyaku sopan. Pria itu menatapku penuh curiga. "Kami orang tua Ayu." "Papa." "Mama, tolong jangan ribut di sini," ucap Ayu gemetar. "Jangan ribut? Kamu tinggal sama lelaki tua begini dan kamu minta kita diam," bentak ibunya. "Dia siapa? Guru spiritualmu? Dukun?" Aku merasa darahku mendidih. Tapi aku menahan diri. "Saya Arman, Bu. Kami tidak melakukan hal buruk. Ayu hanya tinggal di sini untuk tugas kampus." "Kalau untuk tugas, kenapa malam-malam dia tidur di sini? Kenapa dia nggak pulang?"
Ayu berdiri di antara kami. Karena saya merasa dihargai di sini. Dihormati. Dicintai. Ayahnya mencengkeram lengan Ayu. Kamu ikut kami sekarang. Tapi Ayu melepaskan diri. Tangannya menggenggam tanganku. Kalau kalian paksa aku pulang, aku akan keluar dari rumah. Dari hidup kalian juga. Ibunya menangis. Ayahnya murka. Aku mencoba menenangkan. Tolong dengarkan dia dulu. Ayu bukan anak kecil. Dia tahu apa yang dia rasakan. Dia baru 20 tahun. Dan Anda sudah 60, bentak ayahnya. Apa yang Anda cari dari dia? Muda? Segar? Tubuhnya? Tamparan emosional itu membuatku terdiam. Tapi Ayu langsung memelukku dari samping, menatap ayahnya. Dia nggak pernah menyentuhku, Pak. Tapi dia satu-satunya laki-laki yang bisa bikin aku merasa dihargai. Sementara Papa? Seumur hidup, aku cuma tahu bentakan dan larangan. Suasana menegang. Tapi ayahnya akhirnya diam. Ibunya menangis di bangku teras. Dan Ayu tetap menggenggam tanganku. Kuat. Seolah mengukir sumpah. Malam itu, Ayu duduk di kamarku. Hanya ada kami berdua. Aku menatap matanya yang sembab tapi penuh cahaya. Ia mendekat. Mendekapku erat. Kalau Bapak siap, saya mau jadi milik Bapak. Sepenuhnya. Aku terdiam. Tak karena ragu. Tapi karena aku tahu, di saat itu, cinta kami benar-benar diuji. Bukan oleh nafsu, tapi oleh pengorbanan dan keberanian. Aku memeluknya, membisikkan, tunggu aku melamar kamu. Aku nggak mau hubungan ini hanya jadi gosip. Aku mau kamu jadi istriku, bukan bayang-bayang. Dia mengangguk pelan. Saya tunggu, Pak. Dan malam itu, kami tidak menyatu dalam tubuh, tapi dalam tekad. Tekad untuk memperjuangkan cinta yang tak biasa, namun tulus. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Angin desa masih dingin, embun belum sepenuhnya menguap dari dedaunan. Tapi hatiku hangat, lebih dari biasanya. Ayu masih tertidur di kamar tamu, wajahnya damai seperti bayi. Setelah kejadian dengan orang tuanya, dia memilih tetap tinggal. Aku tahu keputusan itu tak mudah, dan karena itu, aku harus bertindak. Hari itu aku tidak membuka bengkel. Aku naik motor tua peninggalan almarhum anakku dan pergi ke kota kecil yang berjarak 2 jam dari desa. Tujuanku cuma satu, membeli sesuatu yang layak untuk melamar. Aku tahu, dengan uang pas-pasan dan umur tua, aku tak bisa memberinya cincin emas berlian. Tapi aku ingin dia tahu bahwa aku serius. Maka aku membeli sebatang kayu sono keling terbaik dari toko pengrajin. Malam itu aku bekerja diam-diam di bengkel. Kupahat, kukikir, dan kususun satu persatu, hingga menjelang subuh, jadilah sebuah cincin kayu dengan ukiran halus berbentuk bunga melati dan huruf kecil inisial nama kami di dalamnya, AAA. 2 hari kemudian, aku mengajak Ayu naik ke bukit tempat kami dulu duduk di depan batu menangis. Kali ini aku membawa tikar kecil dan 2 gelas teh hangat dalam termos plastik. Langit bersih. Angin pelan. Suasana begitu tenang seperti menunggu momen besar. Saat Ayu duduk di atas tikar, aku mengambil napas panjang, lalu berlutut di depannya. Tangannya yang memegang cangkir langsung berhenti gemetar. Ayu, ucapku pelan. Aku tahu, kita datang dari 2 dunia yang berbeda. Umur kita terlampau jauh. Tapi aku juga tahu, jarak bukan penghalang kalau kita benar-benar mau berjalan bersama. Ayu mulai berkaca-kaca. Aku sudah melewati banyak hal dalam hidup, tapi bersamamu, aku merasa seperti hidup lagi. Aku nggak mau sembunyi. Aku nggak mau hubungan ini jadi bisik-bisik lagi.
Aku mau kamu jadi istriku. Kutarik kotak kecil dari dalam tas kain. Bukan kotak bludru mahal, hanya kotak kayu kecil buatan tanganku sendiri. Kubuka pelan, dan menunjukkan cincin kayu buatan semalam. Ayu menutup mulutnya. Matanya penuh air mata. Ini mungkin bukan emas, bukan berlian. Tapi di setiap goresannya, ada doa. Dan setiap lekuknya, ada cintaku padamu. Ayu menatapku lekat-lekat. Lalu tanpa berkata apapun, dia menarik tanganku, dan memakaikan cincin itu ke jari manisnya sendiri. Ya, bisiknya. Saya mau. Kami berpelukan di bawah pohon beringin itu. Lama. Dan di momen itu, angin pelan berhembus seolah mengamini perasaan kami. Burung-burung bersiul, dan dunia terasa diam. Tapi cinta yang diperjuangkan tidak akan berjalan mulus begitu saja. Keesokan harinya, kabar lamaran kami menyebar seperti api membakar ilalang. Dari warung ke sawah, dari rumah ke masjid. Banyak yang mencibir, menggeleng, bahkan menghina diam-diam. Katanya aku gila. Katanya Ayu perempuan liar. Katanya kami hanya main-main. Pak RT datang lagi. Kali ini dengan suara lebih berat. Kalau kalian mau nikah, kalian harus siap dengan semua mata yang memandang tajam. Desa ini kecil, men. Tapi mulutnya lebih besar dari gunung. Aku hanya tersenyum. Aku tidak takut, Pak. Asal Ayu di sampingku, aku siap. Sore itu, Ayu mengajakku ke pasar. Di tengah hiruk-pikuk orang jualan, dia menggenggam tanganku. Tak peduli siapa yang melihat. Biarkan mereka bicara, Pak. Nanti juga lelah sendiri. Aku menatap wajahnya yang teguh, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar percaya. Cinta kami bukan ilusi. Cinta ini bukan hayalan orang tua yang kesepian atau gadis muda yang tersesat. Cinta ini nyata. Dan kami berani membuktikannya. Malam itu, kami duduk berdua di teras, menatap bintang-bintang. Ayu menyandarkan kepala di pundakku. Setelah ini, kita mulai lembar baru ya, Pak. Aku tersenyum. Bukan lembar baru, Ayu, tapi kehidupan baru. Bersama. Dan disinilah kami sekarang. Bersiap menuju hari besar kami. Meninggalkan masa lalu. Menerobos omongan orang. Dan merangkai masa depan dengan tangan yang saling menggenggam. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang dulu rasanya mustahil. Hari di mana seorang pria tua seperti aku, berdiri di pelaminan, menunggu gadis muda dengan wajah secantik mentari pagi, melangkah mendekat sambil mengenakan kebaya putih dan senyum yang tak pernah berubah, hangat, penuh cinta, dan tak pernah goyah. Tapi sebelum sampai ke sana, kami harus melewati ujian terakhir. 2 minggu sebelum hari pernikahan kami, surat undangan baru saja dikirim, tenda mulai dibangun, dan Pak Kiai di masjid desa sudah menyanggupi menjadi penghulu. Tapi dari kota, datang sebuah surat. Surat pengunduran dari kampus. Ayu menandatanganinya sendiri. Ia memutuskan mundur dari kuliah. Aku membaca surat itu dengan tangan gemetar. Apa ini? Tanyaku pelan. Ayu menatapku dari kursi dekat jendela. Wajahnya tenang. Saya sudah pikirkan matang-matang. Saya nggak mau hidup di antara dua dunia. Saya mau pilih satu yang benar-benar membuat saya bahagia. Tapi masa depanmu. Bapak adalah masa depan saya. Aku menarik napas panjang. Tak tahu harus marah, sedih, atau bangga. Tapi dunia akan bilang kamu bodoh. Dia tersenyum, dunia juga bilang bapak gila, tapi bapak tetap mencintai saya. Aku memeluknya. Dan malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena sedih. Tapi karena begitu besar pengorbanan gadis ini untuk cinta yang katanya tak layak. Lalu hari itu benar-benar datang. Orang-orang berdatangan.
beberapa dengan tulus. Sebagian hanya ingin melihat, ingin membuktikan bahwa kabar yang mereka dengar bukan isapan jempol. Pak RT menjadi saksi. Kiai memimpin akad. Aku duduk dengan jas tua yang hanya sekali kupakai waktu anakku sunat dulu. Tanganku gemetar. Tapi saat Ayu datang, semua gemetar itu hilang. Dia tersenyum, menunduk, dan duduk di sampingku. Aku terima nikahnya Ayu binti Harun dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin kayu buatan sendiri, dibayar tunai. Suara takbir menggema pelan. Beberapa ibu-ibu menangis. Tapi di sudut-sudut yang sepi, masih terdengar gumaman sumbang. Kasihan anaknya. Bapaknya terlalu tua. Ini cinta apa nafsu? Tapi kami tak peduli. Karena setelah ijab itu selesai, tangan kami saling menggenggam. Dan tak akan lepas lagi. Malamnya, kami tidak menggelar pesta besar. Hanya makan bersama dengan warga. Tapi di dalam rumah kecil kami, hanya kami berdua. Untuk pertama kalinya, sebagai suami dan istri. Ayu duduk di ranjang, menunduk malu. Aku mendekat, duduk di sampingnya. Tak pernah aku bayangkan bisa menikah lagi di usia ini. Ayu menatapku. Tak pernah aku bayangkan mencintai pria setulus ini. Kami saling menatap. Tak perlu berkata apa-apa lagi. Karena malam itu, kami menyatu. Dalam makna yang sebenarnya. Bukan karena nafsu. Tapi karena cinta yang dibangun di atas luka, perjuangan, pengorbanan, dan keyakinan. Tak ada cahaya terang. Hanya lampu temaram dari lampu dinding. Tapi itu cukup. Karena cahaya sesungguhnya ada dalam hati kami. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari di mana aku dan Ayu mengikat janji suci di bawah langit desa yang sederhana. Kami tidak tinggal di rumah mewah. Tidak pernah naik pesawat keliling dunia. Tidak punya foto bulan madu yang dipajang di media sosial. Tapi kami punya satu hal yang tidak bisa dibeli, ketenangan hati. Setiap pagi, Ayu masih membangunkanku dengan secangkir teh dan senyum yang sama hangatnya seperti saat pertama kali ia mengetuk pintu rumahku. Aku masih bekerja di bengkel, walau sekarang tanganku mulai sering gemetar. Tapi Ayu selalu siap di sampingku, memegangku setiap kali aku nyaris terjatuh. Anak-anak desa kini memanggilnya Bu Ayu, guru yang selalu sabar, selalu lembut, dan selalu punya cerita. Dia mengajari mereka membaca, menulis, dan mencintai buku. Kadang, mereka duduk di tikar di bawah pohon beringin yang dulu jadi saksi lamaran kami. Orang-orang yang dulu mencibir, kini datang membawa anak mereka untuk belajar. Mereka mulai percaya bahwa cinta bukan hanya soal logika dan usia, tapi soal hati dan keberanian untuk menjalaninya. Anakku yang dulu sempat menolak, kini sesekali pulang. Ia membawa cucu kami yang kecil, memanggil Ayu dengan sebutan yang indah, Mama Muda. Dan kami tertawa bersama, tanpa dendam, tanpa beban. Kini, rambutku hampir sepenuhnya putih. Langkahku tak lagi kuat. Tapi hatiku penuh. Aku merasa hidup dua kali, sekali di masa muda, dan sekali lagi saat Ayu hadir dalam hidupku. Dan saat kelak waktuku habis, aku ingin dikenang bukan sebagai pria tua yang menikahi gadis muda, tapi sebagai pria yang, di usia senjanya, berani mencintai dan dicintai dengan tulus. Karena sesungguhnya, cinta yang datang terlambat bukan cinta yang salah. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Karena di dunia ini, selalu ada cinta yang tak biasa, tapi luar biasa. Hati Merah 2.